Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmi Amelia Lubis, biasa dipanggil Mia. Saya CPNS Formasi Dosen Asisten Ahli, sekaligus peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Dalam mata pelatihan Manajemen ASN dan Smart ASN, saya diminta untuk menganalisis isu aktual yang terjadi di unit kerja saya, lalu mengaitkannya dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN serta penguatan peran sebagai Smart ASN. Di video ini, saya akan membahas salah satu isu aktual yang saya temukan di unit kerja, yaitu transformasi digital dalam layanan bimbingan akademik. Isu ini saya angkat karena berkaitan erat dengan pelayanan publik berbasis teknologi serta penguatan peran ASN yang adaptif dan kompeten di era digital. Dari pengamatan dan pengalaman saya selama bertugas, ada 3 isu utama yang cukup menonjol. Pertama, digitalisasi layanan akademik yang masih terbatas. Kedua, mahasiswa belum banyak paham soal prosedur administrasi terutama di awal dan akhir studi. Dan yang ketiga, akses terhadap layanan tersebut juga belum cukup cepat dan efisien. Berdasarkan data dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan secara informal kepada sejumlah mahasiswa, hanya sekitar 37% dari mereka yang menyatakan bahwa layanan akademik saat ini terasa mudah diakses dan cepat ditangani. Sementara sisanya mengaku masih sering mengalami kendala, seperti informasi yang kurang jelas, proses bimbingan yang lambat, atau ketidaktahuan cara mengakses layanan secara daring. Nah, temuan ini menjadi sinyal bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan, terutama dalam hal transformasi digital yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kualitas layanan bimbingan akademik secara signifikan. Maka dari itu, isu ini menjadi penting untuk ditelaah lebih dalam dan dicari solusinya secara strategis. Jika isu ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa cukup serius loh. Yang pertama, mahasiswa, terutama nih mereka yang baru masuk atau sedang berada di tahap akhir seperti yudisium, akan semakin bingung karena minimnya kejelasan informasi dan kurangnya kecepatan layanan. Di sisi lain, atau yang kedua, staf tata usaha akan kewalahan menangani pertanyaan yang sebenarnya bisa ditangani lebih efisien jika sistem layanan digital sudah berjalan optimal. Hal ini beresiko menimbulkan kelelahan kerja, kesalahan pelayanan, bahkan penurunan kepercayaan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, ujung-ujungnya reputasi unit layanan akademik bisa ikut menurun karena dianggap lambat, tidak adaptif, dan kurang informatif. Padahal isu ini punya keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip manajemen ASN dan Smart ASN. Sebagai ASN, kita dituntut untuk bekerja efisien, memanfaatkan teknologi informasi, serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis data. Artinya, transformasi digital bukan sekedar pilihan, tapi sudah menjadi keharusan untuk menjawab tantangan pelayanan publik di era sekarang. Dari ketiga isu yang telah saya identifikasi sebelumnya, isu utama atau core issue yang saya pilih adalah transformasi digital dalam layanan bimbingan akademik. Isu ini saya anggap paling krusial karena bimbingan akademik merupakan layanan inti yang menghubungkan mahasiswa dan dosen dalam proses perencanaan dan penyelesaian studi. Ketika layanan ini belum terintegrasi secara digital, prosesnya menjadi lambat, tidak efisien, dan seringkali membingungkan bagi mahasiswa, terutama pada tahap awal dan akhir studi. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan akuntabel. Selain itu, transformasi ini juga sejalan dengan semangat manajemen ASN yang menekankan efektivitas kerja serta prinsip Smart ASN yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu menghadirkan layanan publik yang responsif berbasis data. Nah, gambar ini menunjukkan fishbone diagram atau diagram tulang ikan yang saya gunakan untuk mencari akar penyebab dari isu transformasi digital layanan bimbingan akademik. Ada 4 faktor utama yang saya analisis, yaitu ada manusia, teknologi, sarana dan prasarana, serta lingkungan. Dari sisi manusia, tantangannya adalah kurangnya pelatihan dan keterampilan digital ASN. Dan yang kedua, dari sisi teknologi, belum adanya sistem daring yang terintegrasi jadi kendala utama.
Sarana dan prasarana juga belum mendukung penuh karena masih minim perangkat digital yang memadai. Dan dari lingkungan, belum semua budaya kerja ASN mendukung transformasi digital. Semua faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap lambatnya digitalisasi layanan bimbingan akademik. Berdasarkan akar penyebab dari core issue tadi, saya menawarkan beberapa solusi kreatif yang dapat diterapkan secara bertahap dan terukur. Pertama, membuat alur layanan bimbingan akademik dalam bentuk visual yang mudah dipahami, lalu menempatkannya di website unit atau disebarkan melalui QR Code. Ini akan memudahkan mahasiswa mengakses informasi penting kapan saja tanpa perlu bertanya langsung ke staf. Yang kedua, membuat video tutorial sederhana yang menjelaskan prosedur bimbingan akademik dari awal hingga selesai, termasuk langkah-langkah teknis dan hal-hal yang perlu disiapkan. Ini akan mengurangi kebingungan, terutama bagi mahasiswa baru. Dan yang ketiga, membangun dashboard akademik interaktif berbasis web yang terintegrasi dengan data mahasiswa, sehingga proses bimbingan bisa lebih transparan, terdokumentasi dengan baik, dan bisa diakses oleh dosen maupun mahasiswa secara real time. Yang terakhir, atau yang keempat, memberikan pelatihan digital kepada para ASN di lingkungan unit kerja agar memiliki kapasitas dan kesiapan dalam mengoperasikan sistem layanan baru ini. Transformasi digital hanya akan berhasil jika SDM-nya juga siap bertransformasi. Dengan menerapkan keempat solusi ini, diharapkan layanan bimbingan akademik akan menjadi lebih efisien, informatif, dan sesuai dengan semangat Smart ASN yang berbasis teknologi, data, dan pelayanan prima. Sekian analisis isu dari saya. Transformasi digital dalam layanan bimbingan akademik bukan sekedar tren atau gaya-gayaan. Ini adalah kebutuhan nyata di era sekarang di mana kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas menjadi tolak ukur utama kualitas pelayanan publik. Sebagai ASN muda, kita harus siap jadi agen perubahan, siap untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar layanan yang kita berikan bukan hanya efektif, tapi juga bermakna dan berdampak bagi masyarakat. Manajemen ASN dan Smart ASN bukan sekedar wacana, tapi aksi nyata dari ASN muda. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran bahwa perubahan itu mungkin, asal kita mau bergerak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.